Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Baik, perkenalkan ya, saya adalah guru baru di MTS Sasujaja ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zainal Mutakin. Saya S1 di SDIA Al-Badar Cipulis Purwakarta. Alhamdulillah kami lulus itu tahun 2026. Saya mungkin mau kenalan dulu mungkin ya dengan teman-teman, anak-anak. Kita sebaya kok ya, meskipun umurnya beda 5 tahun. Cuma saya rasa karena jiwa saya masih muda, saya rasa masih sebaya ya. Mungkin dari paling ujung dulu ya. Perkenalan, adik dari mana ini? Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri Pak. Baik. Nama saya Kiki Nurwala dari Bozong. Bozong. Bozong itu di mana ya? Bozong itu di sebelah sana. Masih daerah Purwakarta Saya ya. daerah Purwakarta betul. Saudara Kiki ya. Betul. Saudara Kiki ini memiliki cita-cita apa sih? Cita-cita saya pengen menjadi orang sukses. Bagus ya, cita-citanya mau sukses. Ya. Tapi harus digarisbawahi, saudara Kiki. Cita-cita sukses ini dalam apa? Sukses dunia dan akhirat. Itu adalah cita-cita yang paling Siap, Pak. Baik, silakan duduk kembali setelah ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu. Kita lanjut mungkin ke perempuan ya. Silakan dari saudari ini ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sophia Yunita, asal dari Madesa. Oke. Terus cita-cita Selvi itu apa sih untuk nanti? Cita-cita saya jadi guru, Pak. Guru. Wow, bagus sekali. Tepuk tangan dong anak-anak. Guru ini ya profesi yang sangat mulia teman-teman. Untuk demikian selalu adalah fasilitator, orang yang sangat berjasa bagi anak bangsa. Maka dari itu kita harus menghormati cita-cita ini. Silakan duduk lagi Ya, Selvi. terima kasih, Bapak. Oke, baik. Setelah perkenalan dari teman-teman dan itu sekalian, kita lanjut ya masuk ke mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Nah, baik, izinkan saya untuk berdiri ya, dari tadi. Baik, bismillah, kita mulai sejarah kebudayaan Islam. Penting sekali untuk teman-teman mengetahui apa itu sejarah kebudayaan Islam. Dari kata sejarah itu pasti ya kita harus flashback ke belakang. Kita harus mengenal ya, sejarah-sejarah terjadinya Islamisme di Indonesia atau yang disebut Nusantara. Kita pasti bertanya-tanya dong, Islam masuk tahun berapa nih ke Nusantara ini? Padahal di sejarah ya disebutkan bahwa yang pertama masuk ke Indonesia ke Nusantara ini yaitu agama Hindu ya, Buddha. Tetapi kenapa Islam menjadi mayoritas di negara kita? Nah ini jadi patut kita pertanyakan. Masuk ke materi. Nah, saya coba menjelaskan ya teori-teori masuknya Islam di Nusantara. Yang mana saya akan menjelaskan teori-teori ini ada 3. Teori-teori ini yang berisikan Gujarat, teori Gujarat, teori Persia, dan Arabia. Pasti teman-teman sering mendengar hanya
teori Arabia. Karena identik Islam itu lahir, adanya Islam itu di Saudi Arabia. Sedangkan Gujarat dan Persia itu terlupakan. Padahal ini adalah cikal bakal Islam maksudnya ke Nusantara. Baik, kita lanjutkan. Masuk ke teori Gujarat. Teori Gujarat ini teori apa sih? Gujarat ini berasal dari negara India. Ya, negara India. Ada yang tahu India itu di mana? Benua Asia. Asia, betul. Benua Asia. Ya, negara India adalah termasuk benua Asia. Nah, teori Gujarat, teori ini menyatakan bahwa Islam masuk ke Nusantara melalui perdagangan dari Gujarat ke India pada abad ke-13 atau abad 13 ini kalau diproyeksikan untuk Masehi yaitu 1200-an. 1200 Masehi. Ya. Sekarang 2025, maka lumayan sangat banyak ya kalau kita flashback, jadi tahunya begitu terlampau sekali. Nah, untuk bukti pendukung bahwa adanya teori Gujarat masuknya Islam ke Indonesia menurut teori Gujarat ini yaitu kesamaan desain batu nisan, yaitu nisan tersebut memiliki relief dengan gaya Hinduistius yang mirip dengan nisan-nisan di Gujarat, hubungan pedagang. Kenapa? Pertama, diidentifikasi adanya Gujarat ini, teori Gujarat ini adanya Islam pada waktu itu di abad ke-13 ya. Teori Gujarat ini masuk ke Indonesia yaitu melalui kerajaan Samudra Pasai. Samudra Pasai ini di mana? Di daerah Aceh. Ya. Berarti kalau dia Sabang ya, di daerah Aceh. Nah, ditemuilah desa tersebut memiliki relief dengan gaya Hinduistius. Nah, gaya ini adalah dari India yang mana kan banyak ya India itu agama Hindu. Nah, reliefnya mirip. Ditemukan yaitu makamnya Sultan Malik As-Saleh ya pada tahun 1297 ya. Oke. Dan catatan perjalanan dari pelancong Eropa, misalnya Marco Polo. Nah, Marco Polo ini adalah pelancong Eropa atau kita sebut orang-orang yang sedang wisatawan. Jadi pada zaman dulu ada wisatawan yang memang datang ke Nusantara. Marco Polo ini bisa disebut salah satu pengarang ya, dan beliau lahir yaitu di Venezia, teman-teman. Marco Polo ini lahir di Venezia, negara Italia. Nah, terus kita lanjut untuk teori Gujarat bisa dipahami ya? Bisa. Pada tahun abad ke-13 kita lanjut kembali. Nah, ini selanjutnya ada teori Persia. Nah, teori Persia ini menunjukkan bahwa Islam menyebar ke Nusantara melalui pedagang dan cendekiawan Persia, atau ya Persia ini adalah Iran kalau ya sekarang pada abad ke-7 hingga 13 Masehi. Untuk bukti pendukungnya teman-teman, kesamaan budaya, pengaruh bahasa Persia, khususnya istilah agama dan tradisi sufi yang mirip dengan praktik Islam Persia. Contoh seperti apa sih? Jadi pada zaman dulu di Persia itu, bahkan sampai sekarang pun penganut budaya Persia itu yaitu beraliran Syiah, yang mana selalu mengingat atau flashback ada budaya di Persia itu yaitu Muharram. Kedua di sini lupa saya. Ada yang tahu nggak teman-teman? Barangkali teman-teman tahu kejadian Karbala. Ya, kejadian Karbala yang mana menewaskan cucu Nabi ya, Sayyidina Husain. Ya. Itu diperingati apa sebutannya teman-teman? Barangkali tahu. Pada saat meninggalnya Husain ya, atau kita sebutlah Muharram. Yang mana di Indonesia pun sering terjadi ya. Ada adat atau memang kalau kita sebut akademisi event yang memang ada 10 Muharram. Ada apa lagi? Ada Rojaban, ada
bisa teman-teman lihat identifikasi hampir mirip dengan budaya Persia. Ada satu syuro. Kita lanjut ya ke teori Arabia. Kita percepat saja dulu. Nah, teori Arabia ini menekankan peran langsung pedagang dan misionaris Arab dalam penyebaran Islam di Nusantara. Nah, bukti pendukungnya catatan awal tentang pelaut dan pedagang Arab yang mengunjungi Nusantara, penekanan pada transmisi langsung ajaran Islam dan praktik Islam ortodok yang selaras dengan tradisi Arabia. Perlu digarisbawahi, Islam ortodok itu bukan Islam yang memakai mukena sholat sampai seperti hanya kolaborasi dengan Kristen, tidak. Tapi kata ortodoks ini Islam yang memang pure, murni Islam sesungguhnya, seperti itu. Bahwa ajarannya mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah, seperti itu. Kita lanjut ya, karena ini lumayan banyak penyebarannya. Analisis perbandingan Gujarat, Persia, dan Arabia. Nah, ada kekuatan dan kelemahan teman-teman. Di Gujarat, kekuatan hubungan perdagangan dan budaya material yang kuat. Nah, ini tadi yang saya sudah jelaskan bahwa ada perdagangan dan bukti. Tadi ada batu nisan. Terus untuk kelemahannya bahwa para ahli menyimpulkan bahwa batu nisan tersebut diimpor. Jadi ini spekulasi dari Markweta bahwa kemungkinan besar itu batu nisan yang ada di Nusantara pada saat itu impor dari Gujarat, bukan waktu itu, atau bahkan dibuat orang Indonesia yang mempelajari kaligrafi Gujarat. Itu bisa terjadi saja kan teman-teman. Untuk teori Persia, kekuatannya adalah pengaruh budaya dan bahasa yang signifikan dan betul terjadi di era sekarang pun masih melestarikan budaya-budaya tersebut. Nah, gitu. Untuk kelemahannya, mayoritas umat Muslim di Indonesia mengikuti mazhab Syafi'i dan berpegang Ahlus Sunnah. Kan tadi saya sebutkan bahwa di teori Persia ini banyak penyebar Islam itu dari aliran Syiah. Sedangkan yang di era sekarang ya, yang memang terjadi di era sekarang yaitu kebanyakan mazhab Syafi'i dan berpegang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka bisa dibantah teori tersebut kelemahannya. Untuk Arabia itu pengaruh agama langsung dan praktik ortodok yang lebih baru, dan kekurangannya itu kurangnya fakta dan bukti yang menjelaskan peran bangsa Arab dalam penyebaran Islam. Mungkin ini teman-teman ya, kita sebelum akhir ya, ada peran tarekat Sufi dan adaptasi lokal. Sufisme ya, tarekat Sufi memainkan peran penting dalam menyebarkan Islam melalui ajaran mistis dan integrasi sosial. Betul nggak teman-teman? Sufi ini selalu mengajarkan tentang antara rohaniah dengan ilahiyah. Ya. Itu adalah tarekat-tarekat yang memang Sufisme diajarkan dan memang sekarang terjadi banyak tarekat-tarekat yang tersebar luas di Indonesia. Selanjutnya ada adaptasi lokal, contoh ada istiadat dan keberanian lokal yang diintegrasikan ke dalam praktik Islam seperti halnya apa? 7 hari, ya. Itu tahlil, ada hari, ada 40 hari, ada 100 hari. Selanjutnya yang terakhir, tradisi unik. Perkembangan tradisi Islam di Indonesia unik menggabungkan elemen intinya yang berdasarkan agama ya dengan budaya seperti itu. Baik, saya rasa cukup ya teman-teman untuk mengetahui bagaimana teori-teori tersebut. Pada itu kita buka sesi pertanyaan. Barangkali teman-teman ada yang kurang paham dari penjabaran yang saya berikan. Baik, saya berikan waktu untuk bertanya. Apabila ada yang bertanya, silakan. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dulu. Nama saya Yunisa. Baik. Ingin bertanya ya Pak Jai, kenapa Islam dapat diterima dengan mudah oleh Nusantara? Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita coba jawab ya pertanyaan dari saudari Yunisa. Ini menarik teman-teman. Jadi mengapa Islam sangat mudah diterima oleh orang-orang di Nusantara? Ya. Ini Islam dapat diterima mengapa? Di pertanyaan besar gitu. Padahal yang saya tadi jabarkan pertama yaitu
Indo kan, berusaha dan lain-lain. Nah, kita lanjut. Nah,